ولما بعد قال المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. Nah, beliau kembali mengatakan i'lam. Sudah 3 kali menyebutkan di dalam kitab ini. Arsyadakallah. Di sini beliau menyebutkan arsyadakallah. 2 sebelumnya beliau sebutkan rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Adapun arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu. Semoga Allah mengarahkanmu. Iya. Dan kalimat rusydu adalah al-istiqamatu an tariqil haqq, yaitu lurus istiqamah di atas jalan yang benar. Semoga Allah membimbingmu, mengistiqamahkanmu di atas jalan yang benar li ta'atihi, dengan ketaatan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan annal hanifiyah, sungguhnya hanifiyah, hanif atau hanifiyah adalah condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Iya. Dan hanifiyah adalah millah al-ma'ila lisyirk al-mabniyatun 'ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla, yang disebut dengan ajaran yang hanif, ajaran yang hunafa, adalah ajaran agama yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan, yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, annal hanifiyata millata Ibrahim, al-millah yaitu tariqud dini alladzi yasiru alaihi salatu wassalam. Millah adalah jalan beragama, metodologi beragama yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalimat millah ini kadang diterjemahkan dengan agama, ya. Nah, kita punya bahasa Indonesia itu bahasa yang minta maaf, bahasa miskin. Iya. Banyak dalam bahasa Arab kadang kalimatnya banyak, terjemahannya tetap sama. Iya, terjemahan tetap sama. Contoh saja, mahabbah, apa artinya mahabbah? Cinta. Kalau mawaddah, cinta. Al-ishku, cinta. Cinta semua. Iya. Nah, tapi semuanya itu punya makna yang berbeda-beda. Mawaddah dengan mahabbah saja itu beda. Ini keluar dari sekedar untuk nambah kita. Nah, mahabbah cinta, mawaddah cinta. Cinta suami istri mahabbah atau mawaddah? Mawaddah. Nah, apa bedanya mawaddah dengan mahabbah? Ya, nah, itu penting untuk kita ketahui, sehingga jangan hanya terfokus kepada terjemahan, ya. Sekaligus memotivasi kepada bapak-bapak sekalian, ya, para andreng guru tak yang ada di sini semua, ya, untuk belajar bahasa Arab. Itu penting. Nah, belajar sedikit-sedikit, hafal-hafal dulu yang bisa dihafal, baca-baca dulu yang bisa dibaca, dan seterusnya. Mawaddah itu cinta yang spesial.
cinta murni, cinta tanpa pamrih. Iya, beda dengan mahabbah. Mahabbah itu kecintaan yang hanya tidak sampai dikatakan tanpa pamrih. Iya. Kecintaan tersebut bisa datang dari siapa saja yang namanya mahabbah. Tapi kalau mawaddah itu kecintaan yang mendalam. Kecintaan yang tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi kepentingan di dalamnya. Iya, tidak ada tendensi kepentingan di dalamnya. Kalau mahabbah bisa saja saya cinta kepada fulan, pakai kata uhibbuki ya fulanah. Kenapa? Ya mungkin dia ada kepentingan dan seterusnya. Tapi kalau mawaddah beda. Nah, ini cuma sekedar tambahan dan sekedar untuk menjelaskan dengan ringkas bahwa kadang kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ketika terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya sama tadi, cinta, padahal kalimatnya 3. Nah, al-ishku juga cinta, tapi ishku itu kecintaan yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Nah, makanya orang yang pacaran itu disebut dengan al-ishku, bukan mahabbah, apalagi mawaddah. Tidak ada itu. Iya, itu kalau orang pacaran ya, itu disebut al-ishq. Iya, kecintaan yang dipenuhi gejolak hawa nafsu. Iya, tidak disebut mahabbah, apalagi mawaddah. Yang disebut mawaddah apa? Suami istri. Nah, suami istri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, bukan mahabbah, mawaddah, cinta yang murni, cinta yang tanpa pamrih, dan itu terjadi setelah adanya as-sakinah. Nah, millah juga demikian. Millah di sini kita terjemahkan tadi dengan agama dan seterusnya. Syekh Utsaimin menyebutkan tariquhun dini, itu jalan beragama yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Millat Ibrahim. Ya, Ibrahim Khalilullah. Ya. Nabi Ibrahim, bapak dari para nabi, bapak dari para rasul, itu adalah Khalilullah. Ya. Bukan Habibullah. Sebagaimana Rasulullah itu Khalilullah, bukan Habibullah. Derajat kecintaan itu juga beda. Khalil cinta, Habib cinta. Tapi kalau Khalil itu lebih tinggi dibandingkan dengan Habib. Dibandingkan dengan Habib. Banyak kaum muslimin melantunkan Habib Allah, yang salawat itu. Bagaimana itu bunyi salawat itu? Siapa yang hafal? Ya, ini perlu dicurigai ini yang hafal ini. Jangan-jangan dia biasa dapat undangan untuk melantunkannya. Nah, ya Habiballah dan seterusnya, itu sebenarnya tindakan pelecehan. Iya, kenapa? Iya. Nabi itu Khalilullah, merendahkan Nabi. Nabi itu Khalilullah, kekasihnya Allah, bukan cuma sekedar kecintaan, tapi kekasih. Nah, sebab cinta bisa diberikan kepada siapa saja. Kalau kekasih, ya itulah tadi, cinta yang murni. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu Khalilullah. Nah, agama yang hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah an ta'budallaha wahdah. Anda beribadah, mempersembahkan ibadah, dan semua bentuk pendekatan diri
itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisan lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah ad-din. Apa itu ad-din? Agama lagi. Nah, ad-din itu kadang dia bermakna al-jaza, kadang dia bermakna al-amal. Iya, itu ad-din. Maliki yaumiddin, itu apa itu? Ia menguasai hari agama. Ya, al-jaza di situ maknanya al-jaza. Iya, pembalasan. Kadang dia bermakna al-amal. Iya. Kadang dia bermakna al-amal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali mengikhlaskan bagi Allah ad-din. Ad-din di sini amalan. Iya. Mengikhlaskan bagi Allah amalannya. Nah, mengikhlaskan bagi Allah itu amalan, sama dengan di sini mukhlisan lahuddin, dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan bagi Allah ad-din, amalan. Nah, amara Allahu jami'an wa bizalika, iya, karena untuk itulah, karena untuk mempersembahkan, mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha, kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Untuk itulah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Allah perintahkan kepada seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka dengan tujuan itu. Apa tujuan itu? Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kecuali hanya untuk beribadah. Ini maksud dan tujuan diciptakannya seluruh manusia, seluruh jin. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada maksud yang lain, tidak ada hikmah yang lain. Anda berada di dunia ini, Anda dihidupkan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu tujuan, maksud adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dicamkan itu baik-baik. Jangan sampai kita lupa, atau sengaja lupa, atau terlupakan. Itu semuanya konteksnya berbeda. Lupa bahwa tujuannya untuk beribadah. Kadang kesibukan duniawi itu membuat dia tidak beribadah. Nah, membuat dia tidak beribadah. Atau kadang disebabkan ibadah yang gairu mahdhah kepada yang mahdhah, ibadah yang pokok kepada ibadah yang bukan pokok. Biasanya ini adalah alasan bagi mereka yang malas beribadah. Saya kan lagi kerja juga ibadah. Iya. Betul? Betul. Kalau niatnya betul. Iya. Sebab ibadah itu cakupannya luas. Kata Syekhul Islam, itu ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahira wal batinah. Itu ibadah itu. Itu ibadah semua. Itu kalimat yang mencakup semua dan segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Baik bentuknya ucapan, perbuatan, yang nampak dan tidak nampak, itu ibadah semua itu. Kata kuncinya Allah cinta, Allah ridha.
Itu ibadah. Pengertian ibadah secara global, secara umum. Nah, jadi apa yang Allah cintai itu ibadah. Apa yang Allah ridhoi itu ibadah. Hanya saya jemaah sekalian, ada tingkatan-tingkatan ibadah yang itu ibadah khusus. Kemudian ada tingkatan-tingkatan ibadah yang ibadah tersebut mesti dilaksanakan pada waktu tertentu dan tidak pada waktu yang lain. Yang ini kadang manusia tidak mempelajari hal-hal tersebut atau mungkin tidak mengetahui hal tersebut. Nah, sehingga banyak lalai. Iya. Kenapa tidak pergi sholat? Saya kan lagi ibadah ini, lagi rapat. Iya. Nah, betul. Kalau memang dari awal niatnya dia pergi bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ketika dia keluar rumah itu sudah niat ibadah itu. Iya. Dia sudah seolah-olah berada di jalan Allah. Tapi jangan lupa, ada ibadah pokok yang lebih pokok dibandingkan itu. Ibadah yang telah masuk waktunya. Iya, yaitu ketika masuknya sholat 5 waktu. Nah, ketika masuknya sholat 5 waktu, maka semua aktivitas ibadah yang lainnya ketika masuk waktu ibadah yang pokok tersebut mesti ditinggalkan. Meskipun mungkin yang lainnya, saya lagi ibadah ini, ngapain? Baca Quran. Nah, orang mau sholat 5 waktu, saya lagi ibadah nih, baca Quran. Nah, atau ada yang zikir, ya, ada yang zikir. Saya sedang zikir ini sudah mau masa 5 waktu. Saya sudah ibadah juga ini. Nah, kenapa? Tidak paham tadi. Ya, mana ibadah yang mesti diprioritaskan, mana ibadah yang memang waktunya demikian, waktunya di waktu tersebut mesti dilaksanakan, dia mesti laksanakan di waktu tersebut, tidak boleh di waktu yang lainnya. Dan ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Iya, tidak terkecuali bagi penuntut ilmu. Iya, tidak bisa menempatkan mana yang tepat, mana yang cocok, mana yang utama. Contoh saja nanti azan, ya. Habis azan itu berapa menit sampai qomat? 10 menit sampai qomat. Yang melaksanakan sholat normatif 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Selesai itu masih tertinggal waktu 2 menit. Apa yang lebih tepat kita lakukan itu? Apa? Berzikir, satu. Apa yang lain? Berdoa. Apa lagi yang lain? Membaca Quran. Yang lain cerita-cerita, soalnya lama belum bertemu. Yang mana yang lebih tepat ketika itu? Yang mana lebih tepat? Yang lebih tepat ketika itu berdoa. Doa bainal azan wal iqamah, doa antara azan dan iqamah itu mustajabah. Ya, itu waktu mustajabah berdoa. Apakah tidak boleh baca Al-Quran? Boleh. Apakah tidak boleh cerita-cerita? Boleh. Tidak boleh tidur-tidur? Boleh. Kalau masalah boleh ngasang. Tapi kan kita mau yang melakukan amalan yang memang tepat dan utama ketika itu. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan itu sedikit memberikan nasihat sebagaimana yang kita dapatkan dari tulisan beliau. Di antara kekeliruan atau hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam ibadah, seperti antara azan dan iqamah. Mereka baca Al-Quran, sibuk baca Quran, sibuk zikir dan seterusnya, dan tidak berdoa. Padahal itu waktu yang paling utama untuk berdoa. Adapun baca Al-Quran bisa kapan saja. Kan begitu? Bisa kapan saja baca Al-Quran. Tidak mesti antara azan dan iqamah. Tidak mesti antara azan dan iqamah. Nah, demikian pula zikir. Zikir umum, zikir mutlak bisa kapan saja. Tidak mesti antara azan dan iqamah.
antara azan dan iqamah. Yang paling tepat ketika antara azan dan iqamah itu berdoa. Nah, berdoa itu yang lebih tepatnya. Apalagi kita, ya, memang kita tidak, kayaknya malas-malas yang berdoa ya. Iya, habis sholat tidak berdoa. Iya. Waktu berdoa tidak berdoa. Sehingga kadang di masyarakat lihat ini kelompok ini anti doa. Ya. Kenapa? Kita sendiri yang membuat seperti itu. Padahal waktu yang tepat untuk berdoa kita gunakan mencerita. Nah, seharusnya beri contoh kepada masyarakat awam ya. Masyarakat awam itu kadang dikasih nasihat dengan ceramah, mereka tidak mau dengar. Tapi kalau kita kasih contoh, itu mau mereka. Nah, contohnya bagaimana? Ya, sudah tahu antara azan dan iqamat itu waktu mustajab untuk berdoa. Usahakan datang minimal pas azan. Ya, minimal pas azan. Jadi pas selesai azan, doa azan, setelah itu salat sunat, setelah itu berdoa. Supaya masyarakat lihat, oh berdoa aja tahu. Iya kan? Kan masyarakat selama ini tidak tahu. Selama ini tahunya kita, tidak berdoa ini. Ini jemaah anti doa. Nah, makanya perlihatkan kepada mereka. Iya. Tidak usah disampaikan, cukup diperlihatkan. Mereka akan ambil kesimpulan. Oh berdoa aja tahu. Oh ternyata di sini waktunya dia berdoa. Begitu. Jangan cuma dia tidak boleh doa berjamaah. Itu bid'ah, itu begini. Tapi tidak dikasih contoh. Iya. Tidak dikasih penjelasan di mana waktunya cocok berdoa. Iya. Nah, akhirnya masyarakat kan cuma lihat zahiriyahnya, yang nampak, yang jelas, yang terpampang. Ini jemaah ini begini ini. Anti doa berjamaah, anti ini, anti maulid, pokoknya anti semua. Iya. Nah, akhirnya mereka memandang enteng apa yang kita lakukan. Iya, sebab dianggap sedikit, tidak tidak banyak dan seterusnya. Harusnya berikan contoh kepada masyarakat. Yang kita lakukan biasa, kadang masbuk. Iya. Bukan datang pas azan, apalagi datang sebelum azan. Susah itu biasa. Iya. Datang pas azan saja bisa dihitung itu berapa ikhwan bisa datang pas azan. Yang biasa dan umumnya motompi qomat. Iya, motompi qomat. Kadang masbuk dengan pede di belakang masbuk. Allah, Masya Allah. Ini penuntut ilmu masbuk. Iya. Kemarin masbuk. Hari ini masbuk lagi. Besok insyaallah masbuk lagi. Masya Allah. Nah, itu kasih contoh ke masyarakat. Memang kalau jemaah ini memang kebiasaannya terlambat memang. Nah, itu kasih contoh tidak bagus. Kata para ulama salaf, tawkirika li salatil jamaah, kalian memuliakan waktu-waktu dan memelihara waktu-waktu antara salat berjamaah, itu bentuk pemuliaan terhadap salat berjamaah itu sendiri. Nah, pemuliaan terhadap salat berjamaah itu sendiri. Nah, sehingga hendaknya juga sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui, mempelajari mana ibadah-ibadah yang pokok yang mesti dilaksanakan pada waktu tertentu, mana ibadah-ibadah yang memang ibadah tersebut bisa ditunda dan seterusnya. Sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatu termasuk ibadah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Kita diciptakan, Allah mengutus Rasul kepada kita, dan itu hikmah dan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan makna liya'budun adalah liya'budun yuwahhidun, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tidak ada maksud dan tujuan tendensi yang lain selain daripada Allah. Kita
mempersembahkan ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari segala macam noda-noda syirik, apakah itu syirik kecil seperti riya, sum'ah dan ujub, apalagi syirik yang besar yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan yang paling agung, yang paling pokok dari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kenapa beliau mengatakan demikian? Meskipun para ulama yang lain ketika mendefinisikan tauhid itu mereka menyebutkan lebih lengkap, seperti ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal rububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat. Sebab memang dimaklumi tauhid itu terbagi menjadi tiga, sangat dimaklumi. Bahkan Syekhul Islam hanya membaginya menjadi dua. Nah, terbaginya tauhid menjadi tiga itu hasil penelitian, hasil ijtihad para ulama. Setelah membaca, mempelajari, menelaah nusus Al-Quran dan Sunnah, mereka pun berijtihad menyimpulkan. Dan itu bukan jangan dikatakan bahwa Nabi berkata tauhid rububiyah pada T, tidak ada itu. Tidak akan kita temukan dalam hadis ya. Tauhid rububiyah pada T Nabi sebutkan itu, tidak ada itu. Adanya pembagian tauhid tersebut itu hasil ijtihad para ulama menyimpulkan semua dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tujuannya memudahkan kita untuk mengetahui dari sisi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sebab kalau mau berbicara tentang Al-Quran saja, Ibnu Qayyim menyebutkan semua isi Al-Quran itu tauhid. Semua isi Al-Quran itu tauhid. Apakah iqrarun bit tauhid, membenarkan tauhid, atau isbatun lit tauhid, menetapkan tauhid, atau ikhbaran anit tauhid, memberitakan tentang tauhid, memberitakan tentang balasan bagi mereka yang bertauhid, memberitakan tentang ancaman bagi mereka yang tidak bertauhid. Itu isi Al-Quran semuanya begitu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hanya saja supaya untuk mudah dipahami, makanya para ulama kadang memberikan bentuk rincian. Nah, seperti misalnya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini yang mengakui Allah Khalik, Allah Malik dan seterusnya. Seperti kita sebutkan di awal tadi, Allah pencipta, Allah menghidupkan dan seterusnya. Itu rububiyah. Kemudian uluhiyah, mentauhidkan Allah, bahwasanya Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Asma wa sifat, mentauhidkan Allah bahwa Dialah Allah satu-satunya pemilik nama sifat yang indah. Nah, dan di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan wa huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid yang beliau maksudkan di sini adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Kenapa mesti ini? Sebab kalau meyakini bahwa Allah pencipta, Allah menghidupkan dan seterusnya, itu sebenarnya belum memasukkan seorang masuk dalam Islam. Belum menjadikan seorang itu muslim. Mungkin agak ekstrim di telinga kita. Apalagi kawan-kawan di sini yang mungkin pernah ikut dengan jemaah tabligh. Mungkin agak ekstrim kalau saya katakan kita mengakui Allah Khalik, meyakini Allah Malik dan seterusnya. Itu hakikatnya belum memasukkan seseorang ke dalam Islam.
Belum. Sebab kalau itu memasukkan seseorang ke dalam Islam, maka kaum musyrikin Makkah sudah masuk Islam. Sebab mereka mengakui Allah pencipta, Allah menghidupkan, Allah memberikan rezeki. Seandainya keyakinan itu dikatakan itulah keyakinan yang pas, keyakinan yang masukkan Islam, kaum musyrikin Makkah sudah masuk Islam itu. Kalau kaum musyrikin Makkah sudah masuk Islam, ya antara mereka dengan Nabi pasti bergandengan tangan, seiring sejalan, seia sekata. Nah, tapi ternyata mereka menolak ajaran Nabi. Mereka tidak mau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ada perbedaan. Ya? Iya, sebab kalau seia sekata sama keyakinan, Anda punya keyakinan A, saya punya keyakinan A. Kalau memang sama, ayo kita bergandengan tangan, sejalan. Tapi ternyata kaum musyrikin tidak sejalan dengan Nabi. Nah, sebagaimana Nabi tidak sejalan dengan mereka. Nah, dan kaum musyrikin dimaklumi dalam banyak ayat dalam Al-Quran mengakui, iya, Allah itu pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, rezeki dari Allah, segala sesuatu dari Allah, kebesaran Allah. Itu kaum musyrikin yakin. Tapi mereka tetap diajak oleh Nabi, ayo ucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan keyakinan tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, mungkin ini ya di tengah-tengah sini Mbak Bunta dan Mas Amba, ya mungkin dibilang agak ekstrim. Kenapa? Ya, sebab selama ini dakwah, ya, yang dibawa oleh teman-teman kita di tabligh, ya begitu. Iya. Membesarkan Allah. Iya, menyebutkan kebesaran Allah. Lalu ujung-ujungnya itulah makna la ilaha illallah. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Seandainya Allah Halik, Allah Malik, makna la ilaha illallah, ya, tidak akan dimusuhi itu Nabi. Nabi mengajak la ilaha illallah. Kaum musyrikin punya keyakinan Allah pencipta, Allah memberikan rezeki. Iya. Nabi dan kaum musyrikin bertolak belakang, menunjukkan antara la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi dengan kaum musyrikin ini tidak sama. Seandainya sama, aman perempatan. Iya, tidak terjadi perang Uhud, ya toh? Tidak terjadi perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, dan perang yang lain tidak terjadi itu. Kenapa? Masa Nabi mau perangi orang yang punya keyakinan betul? Kan tidak mungkin. Makanya Syekh di sini menekankan ifradullah bil ibadah. Kenapa? Sebab konsekuensi kita mengakui Allah pencipta, Allah menghidupkan dan seterusnya, konsekuensinya apa? Persembahkan ibadah hanya kepada Allah. Persembahkan ibadah hanya kepada Allah. Dan di sini kaum musyrikin tidak setuju. Kalau sekedar yakin Allah pencipta, Allah menghidupkan, mereka sepakat, yakin. Tapi ketika diajak mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata, mereka tidak mau. Dan itulah makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah intisari dan substansi daripada tauhid. Substansi daripada la ilaha illallah. Nah, saya subhanallah kagum dengan semangat mereka dalam berdakwah. Kagum. Bisa melanglang keluar sampai ke negeri yang jauh maupun negeri yang tidak terlalu jauh ataupun negeri yang dekat dan seterusnya. Itu salut dengan adanya seperti itu. Iya, hanya saja kalau tanpa dibekali dengan ilmu yang cukup, iya, itu biasanya lebih banyak merusak dibandingkan melakukan perbaikan. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Man 'abada Allah bighairi ilmin afsada aktsar mimma yuslih." Siapa yang melakukan ibadah, satu amalan
yang tidak di atas ilmu, tidak ada landasan ilmu, maka itu jauh lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Mungkin ada komplain, apanya merusak? Banyak orang masuk Islam, banyak orang masuk masjid. Yang dahulunya preman-preman cap tikus dan cap kecoa, semuanya masuk masjid, semuanya sholat berjamaah dan seterusnya. Apakah itu merusak? Iya. Kalau penampakan, tidak merusak itu. Itu penampakan. Tapi isinya bagaimana? Apakah orang yang sholat tersebut sudah betul istinjanya? Sudah betul caranya sholat? Kan cuma diajak sholat, ayo sholat. Yang penting sholat. Sudah betul akidahnya? Iya. Yang penting kau mau gabung, tidak ada masalah. Kau mau Syiah ke, kau mau apa ke, itu di belakang itu. Yang penting gabung sama kita. Iya. Itu kan lebih merusak lagi. Dulu waktu dia bermaksiat, dia tahu ini maksiat, ada harapan untuk bertobat. Tapi ketika dia sudah masuk seperti itu, bagaimana mau tobat? Tadi dia berhasil di atas kebenaran. Iya mite. Iya, susah dia bertobat. Makanya itu hikmah mendalam dari para ulama terdahulu kita. Umar bin Abdul Aziz, mungkin yang membacanya mengatakan berlebihan sekali tuh Umar. Masa orang beribadah tanpa ilmu jauh lebih merusak dibandingkan memperbaiki? Iya, memang kalau orang tidak paham. Iya, kenyataan di lapangan memang demikian. Orang yang melakukan ibadah tanpa atas ilmu jauh lebih merusak itu. Iya, dibandingkan memperbaiki. Merusak dirinya maupun merusak orang lain. Merusak dirinya, iya. Contoh yang tidak beramal tanpa ilmu, dia tidak tahu kualitas ibadahnya. Apakah ini ikhlas mika? Sesuai dengan contoh Nabi? Iya. Dia tetap laksanakan ibadah tanpa dia tahu itu semua. Merusak orang lain, bagaimana bentuknya? Orang lain yang melihat itu akan ikut-ikutan. Weh. Akhirnya apa? Orang lain pun ikut terusak. Jangan terpesona ya dengan penampilan. Penampakan bagus. Iya. Tapi yang kita mau tahu, iya, isi dalamnya dia bilang orang. Nah, dulu ketika dia bermaksiat menjadi preman, iya, dengan segala macamnya, menjadi melakukan berbagai macam dosa, dia tahu itu dosa. Dia tahu itu salah. Iya. Kalau orang tahu itu salah, itu dosa, masih ada harapan dia mau bertobat nanti. Tapi sulit itu bertobat kalau dia sudah merasa di atas kebenaran meskipun itu salah. Sulit itu. Iya, sulit. Makanya para ahlul bid'ah, iya, itu sulit sekali bertobat. Kenapa? Mau tobat dari apa? Nah, dia merasa benar. Dia merasa benar. Nah, orang-orang yang suka melakukan menambah-nambah dalam agama dengan segala macam bentuk model tambahannya, ketika dia ajak tobat, apanya mau tobat? Nah, ini benar. Makanya susah tobat. Dan itulah syaitan alasannya kenapa syaitan itu lebih suka bid'ah dibandingkan maksiat. Iya. Kenapa? Syaitan lebih suka ahlul bid'ah, pelaku bid'ah dibandingkan pelaku maksiat. Itu tadi. Iya. Kalau pelaku maksiat masih ada harapan taubat. Dia tahu maksiat itu salah, maksiat itu keliru. Tapi kalau pelaku bid'ah, dia tidak. Dia merasa yakin ini benar ini. Bagaimana mau bertaubat dari kebenaran? Kan tidak mungkin. Nah, jam berapa dulu? Iya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Siapa tahu ada yang terpendam dalam hati, jauh di lubuk hati yang terdalam yang mau diungkapkan, silakan. Iya, Pak. La illam
la'allam